menguburkan mayit. Ahkamud dafni salah satu. Hukum mengubur mayit itu ada 3. Al-awwalu wajibun lil muslimi wal kafiri zimmi ghairu sitti alladzi lam yazhar fihi mabda'u khalqi adami. Yang pertama adalah wajib untuk muslim dan kafir zimmi selain janin-janin yang tiada nampak padanya bentuk tubuh manusia. Asani mandubun lisittil ladzi lam yazhar bihi mabda'u khalqi adami. Yang kedua adalah sunnah untuk janin yang tiada tampak padanya bentuk tubuh manusia. Asalisu mubahun lil kafiril harbi illa iza ta'azzan nasu bi raihatihi fayajibu. Yang ketiga adalah mubah untuk orang kafir harbi kecuali apabila terganggu manusia dengan bau busuknya, maka hukum menguburkannya wajib. Aqallu dafni al-wajibi khufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai hatta la tanbusahu wa ta'kulahu wa la yakfil bina'u ma'a imkanil habri. Sepaling kurangnya menguburkan yang wajib adalah 1 galian yang menutupi bau busuknya, yang melindunginya dari binatang buas sehingga tiada ia mampu menggalinya dan memakannya, dan tidak cukup membangunnya bersama memungkinkan menggali. Kaifiyatud dafni lahu kaifiyatani lahdun wa syaqqun. Tata cara menguburkan itu memiliki 2 kaifiyat. Yang pertama lahat, yang kedua syak. Al-awwalu al-lahdu huwa ayyah firama yasa'ul mayyita fi asfali janibil qabri min jihatil qiblati ba'da ayyah firo bi'umkin qadra qamatin wa bastotin arba'ati azruhin wa nisbin wa hiya afdalu minasyikki in solubatil ardu kal madinatil munawwarati. Yang pertama lahat, yaitu bahwa ia menggali seukur yang meluaskan kepada mayit pada bagian bawah sisi kubur dari arah kiblat, setelah bahwa ia menggali dengan dalam seukur orang berdiri dan membentangkan tangan, yaitu 4 dirok setengah. Ini 1 dirok mabaina ru'usil asabi wal mirfaq. Ini 1 dirok. Jadi ukurannya 4 dirok setengah. 1, 2, 3, 4 tambah setengah. Dan lahat ini lebih afdal dari syak apabila keras tanahnya, seperti di daerah Madinah Al-Munawwarah. Digali dulu ke dalam, nanti pada bagian arah kiblat dicoak. Itu lahat namanya. Nanti itu mayit dimasukin di situ. Nah, jadi dimiringin. Itu lahat. Di mayit dimasukin ke dalamnya, nah itu namanya lahat. Jadi digali dulu, nanti di arah kiblat tuh dicoak.
masukin mayit di situ. Itu cara yang pertama, cara lahat namanya. Terus asani asyaku huwa ayyah fi wasatil qabri kan nahri wa yakunu afdala idza kanatil ardu ruhwatan kama katal mukarramati. Yang kedua cara syak atau syik, sama aja. Apa itu syak dan syik? Yaitu bahwa ia menggali di tengah-tengah kubur seperti sungai, dan adalah lebih afdol apabila keadaan tanahnya itu gembur seperti keadaan tanah di kota Mekkah Al-Mukarramah. Ini gali dulu kubur digali. Nah, di sini kan digali, luasnya segini kan. Udah selesai digali, bukan di sini yang dicowak, tapi di tengahnya sini. Jadi gali di dalam galian. Jadi digali di tengah-tengah sini. Nanti mayit taruh di sini. Kalau lahat, dinding adinya kan begini. Dicowak kan dinding adinya. Tapi kalau syik, dinding adinya rebah di tengah-tengah di tengah-tengah kubur. Nah, itu gini. Berarti lihat keadaannya, lahat atau syik yang lebih afdol. Kalau emang tanahnya keras, lahat lebih afdol. Kalau emang tanahnya gembur, syik lebih afdol. Ya, karena kalau gembur itu dicowak begini, nggak gembur, apa namanya, rontok, ambrol. Makanya di dalam galian, di tengah galian. Jadi kalau lahat, dinding adinya berdiri, tapi kalau syik, dinding adinya rebah. Akmalu dafni as-sunnati tudha'ul janazatu 'alal ardi inda muakharatil qabri. Sepaling sempurnanya menguburkan yang sunnah, diletakkan jenazah itu di atas tanah di sisi ujung kubur. Ini lubang kubur nih, mayit taruh di sini. Ya. Terus Summa yuhmalul mayyitu minha min qibali ra'sihi. Lalu digotong mayit itu darinya dari arah kepalanya. Miringin dulu ke mayit, miringin ke arah kiblat sono. Lalu baru digendong dari arah kepala. Wa tudalla ilal qabri rijlahu awwalan. Lalu dijulurkan ke kubur dua kakinya pertama kali. Jadi yang dimasukin ke kubur itu kakinya dulu, kaki baru pala. Jadi gini. Ya, jadi kaki dulu baru pala. Wa yudha'u birifqin ala jambihil aymani nadban wa mustaqbilal kiblata bisadrihi wujuban. Dan diletakkan dengan lembut atas lambungnya yang kanan secara sunnah, dan menghadapkannya ke arah kiblat dengan dadanya secara wajib. Berarti narok di kuburannya itu dalam keadaan miring, menghadap kiblat sono, miring, seperti orang yang menghadap kiblat di dalam sholat dalam keadaan berbaring, lambung kanan di bawah. Sama, yang syak juga sama. Jadi yang syak bukan selentang begini, tetap dia miring, tetap, walaupun tanahnya ngadepnya ke atas, tapi orangnya tetap miring dia. Mau syak mau lahat, tetap posisinya adalah miring, lambung kanan di bawah, baik itu lahat maupun syah. Bukan dari samping, pala dulu. Iya, kaki dulu.
Kaki dulu yang turun baru pala. Extruder jadinya dari arah utara. Iya, itu sepaling afdol. Tapi kan kadang-kadang orang nurunin mayit kadang gak mau. Pada dorong-dorongan. Lu aja yang tuaan. Kalau emang begitu keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan, cara biasa aja. Iya. Kalau emang caranya yang begitu tidak memungkinkan, maka sesuai dengan keadaan. Itu namanya hukum. Al-ahkamu yataghayyar bitaghayyuri zaman wal makan. Wa yaqulu alladhi yulhiduhu bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan membaca orang yang memasukkannya ke liang lahat bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahullu isabatal kafani allati inda ra'sihi. Dan ia melepas ikatan-ikatan kapan yang di sisi kepalanya. Kan di sini diikat pocongannya, tali pocongnya dibukain. Wa yaksibu khaddahul aimani aimana. Dan membuka pipinya yang kanan. Pipi yang kanan ditempelin ke tanah. Nih, dibuka. Jadi tali pocongnya dibuka, kemudian pipinya itu ditempelin ke tanah. Pipinya yang kanan nih, nempel ke tanah. Terus Wa yadahu 'ala turabi. lalu meletakkannya di atas tanah. Pipinya yang kanan diletakkan di atas tanah. Wa yuwassiduhu biwad'i labinatin in ihtaja ila dzalika. Wa yuwasiduhu, dan membantalkannya, memberikan bantalan kepadanya. Wa yuwasiduh artinya memberikan bantalan kepadanya dengan meletakkan gumpalan tanah apabila ia butuh kepada hal itu. Ada di kitab Kinwanul Daniyah ya. Jadi waktu lagi muluk-muluk untuk buat bantalan-bantalan sambil baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu faedahnya begitu luar biasa itu. Terus Wa yaj'aluhu qariban min hay'atir raqi'i li alla yankabba ala wajhihi. dan menjadikannya dekat dari keadaan orang yang ruku agar tidak yang kaba itu apa itu ke bawah ya. Yang kaba itu menelungkup, jadi pandangan matanya itu ke tanah. Apa tuh namanya? Tengkurap. Jadi supaya dia kagak begitu. Jadi nggak begitu. Jadi kan miring tuh. Jangan sampai dia jeblak. Nah, kalau jeblak kan gini. Nah, kalau dia tengkurap. Nah, jangan sampai dia begini. Hati-hati. Summa yu'adzinu wa yuqimu biduni raf'i sautin fi udhunihil yumna. Lalu mengadzankan dan mengomatkan dengan merendahkan suara dengan biduni raf'i sautin, dengan tanpa mengeraskan suara pada telinganya yang kanan. Jadi jangan disamain kayak adzan biasa, tapi biduni raf'i sautin, dengan tanpa meninggikan suara. Baca itu.
Ada pendapat yang mengatakan itu kias. Sebagaimana dia baru keluar dari alam rahim ke alam dunia, dibukain pintunya dengan adzan. Nanti ketika dia akan masuk dari alam dunia kepada alam kubur, maka dibukain pintunya juga dengan adzan. Kias itu. Kias. Summa yasuddu futahal qabri liyamna'a ihalatat turabi alaihi. Lalu ditutup lubang kubur agar terhalang akan timbunan-timbunan tanah atasnya. Jadi waktu nguruk apa pakai, jadi jangan langsung tanah itu mengenai mayit. Jadi pakai papan dulu. Itu dinding ari itu sebenarnya. Jadi supaya mayit itu kalau langsung kena tanah, ada dinding ari. Papan-papan yang nutupin mayit. Jadi jangan mayit itu langsung dikenai dengan ihalatat turab. Ihalatat turab artinya timbunan-timbunan tanah jangan langsung mengenai mayit. Summa yulaqqinahu, lalu mentalkinkannya. wa yasur mandana minal qabri salasa hasyatin biyadaihi, dan menaburkan orang yang dekat dari kubur dengan 3 kali taburan dengan kedua tangannya. Kama qala sahibu Sofwati Zubadi, wadabnahu likiblatin qad aujahu, dan menguburkan mayit menghadapkannya ke arah kiblat, sungguh para ulama telah mewajibkannya. Wa sunna fi lahdin, dan disunahkan dimasukkan ke lahat, di ardin taslubu, di tanah yang keras. Upi, itu footnote wajib pi. Wasi gotu talqini, nah, itu kirohin tuh apal ya. Wasi gotu talqini ya bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti merasakan kematian. Wa Kullu nafsin dha'iqatul maut, laisat kullu nafsin dha'iqatul hayah. Setiap yang hidup akan merasakan mati. Tapi kadang-kadang gak semua hati merasakan hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa laisat kullu nafsin dha'iqatul hayah. Terus wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, sebelum baca kullu nafsin itu sunnahnya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus Ya Abdullahi yabna amatillahi uzkur al-ahda alladhi kharajta alaihi minad dunya wa huwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun wa annal ba'sa haqqun
sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bika fala fala yuzijaka wala ibaka fa innahuma khalqun min khalqillahi fa idza atayaka wa ajlasaka wa sa'alaka faqul lahuma Rabbi Allahu wa dinil islamu wa Muhammadun nabiyyi wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati wal muslimuna ikhwani sabbatakallahu bil qawli tsabit. Ulangin 3 kali. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. 3 taburan. Jadi kalau 3 taburan nih, umpama ini kembang air mawar nih, siramin sampai kaki, angkat. Siramin sampai kaki, angkat. Yang ketiga habisin. Nah, siraman yang pertama baca tuh yaqulu ma'al ula. Yaqulu ma'al ula minha khalaqnakum Allahumma lakinhu indal mas'alati. Itu taburan yang pertama tuh, siraman yang pertama tuh, bacanya itu. Yang kedua, wa ma'asaniyati wa fiha nu'idukum Allahumma ftah abwabas samai liruhi. nah itu taburan yang kedua. Wa ma'asalisati wa minha nukhrijukum daratan ukhra Allahumma jafil ardi an Jafil ardo. an janbai. Ya, masailu fitafni. masalah dalam penguburan. Yundabu ayyam uta jama'atun ba'da dafni yas'aluna lahu at-tasbita wa yastaghfiruna lahu. Disunahkan bahwa berdiam sekelompok manusia setelah menguburkannya. Mereka memintakan untuknya at-tathbit, artinya yathbutul imana, agar dikuatkan keimanannya, dan memohonkan ampunan baginya. Jadi tahlil, terus selesai kuburin, sunnah tuh untuk ditalkinkan, untuk habis talkin ditahlilin. Terus Yahrumu dafnu naini min jinsaini bi qadrin wahidin haitsu la mahramiyatin. dua mahramiyata, Haitsu la mahramiyatin. haram menguburkan 2 orang dari 2 jenis di dalam satu kubur dengan sekira-kira bukan mahramnya. Nah, itu ya footnote-nya baca pi. Wa kadzalika 'inda Ramli. Demikian pula menurut Imam Ramli, yahrumu in kana min jinsin wahidin haitsu la darurat. haram jika keadaan keduanya dari satu jenis dengan sekira-kira tidak ada kedaruratan. Kalau yang pertama itu kan 2 jenis, laki mau perempuan, ketika bukan mahram. Menurut Imam Ramli, walaupun satu jenis haram juga, laki sama laki, perempuan sama perempuan, satu kubur, kalau memang tidak ada kedaruratan.
wa hadza fil ibtida'i amma fid dawami ka'an yudkhalu mayyit Yudkhala. ka'an yudkhala mayyitun ala mayyitin faharamun. Ini pada awal kejadian, artinya dari awal dikuburin udah langsung dua-duanya. Adapun dalam kesenantiasaannya seperti dimasukkan mayit atas mayit, maka hukumnya haram. Jadi mayit dulu dikuburin, lalu masih ada tulangnya, masih ada kain kafannya, ditumpuk di situ jadi dua, haram juga, nggak boleh. Terus illa in baliyal awalu bil kulliyati hatta azamahu illa idomahu, hatta izamahu illa lidarurati. kecuali jika telah hancur mayit yang pertama secara keseluruhan sampai tulang-tulangnya, kalau emang udah nggak sisa, illa lidaruratin, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, emang udah kagak ada lagi, sisanya udah nggak ada, boleh kayak gitu. Pas digali udah nggak ada sisa, walaupun kan masih ada tuh di atas tiang apa namanya patoknya, nisannya. Pas digali ternyata nggak ada sisa gitu, udah habis semuanya, boleh dikuburin di situ. walau hafar qabran fawajada izamal mayyiti qabla tamamil hafri a'adahu wujuban. Seandainya ia menggali satu kubur, lalu ia mendapatkan tulang-tulang mayit sebelum sempurna galiannya, maka ia mengulang menggalinya itu dalam keadaan wajib. Pindah udah. Pas digali, ada orang ya, tutup, pindah, gali lagi yang lain, gali lagi di tempat yang lain. Terus wala yatimul hafra illa lidururati. Dan jangan ia menyempurnakan galiannya itu kecuali karena kedoruratan. Wa amma idza wajadahu ba'da tamamil hafri fayaj'aluhu fi janibil qabri wa yudfanul mayyitu ma'ahu fi. Dan apabila ia mendapatkannya setelah sempurna galian, udah sampai mentok banget, ternyata ada orangnya di situ, udah sempurna galinya, maka ia menjadikan mayit itu di sisi kubur. Jadi ini mayit itu di sini, ini mayit yang pertama nih, nanti diuruk dulu, nanti taruh lagi dia di pinggirannya, gitu. Kalau emang udah mentok, pas udah dalam, udah sempurna galian, ternyata ada orangnya, tutupin. Nanti dia bikin lahatnya itu di sisinya, di sebelahnya. Hitam. Iya. Yang penting udah nggak ada tulangnya, udah nggak ada kain kafannya. Emang biasanya tandanya itu tanahnya ada hitam, pinggirin aja, ada pinggirin, tutup lagi, baru dia tempatin untuk mayit yang baru. Dan dikuburkan mayit itu bersamanya di dalam lubang tersebut. Itu kan enggak. Wayud pandul mayyitu makahu fihi. Dan dikuburkan mayit itu bersama mayit yang sudah ada fihi, di dalam lubang itu. Pinggirin aja dia, tutup, kuburin aja. Yukrahul julusu ala qabri muslimin wa waqfuhu wal ittika'u alaihi. Dimakruhkan duduk di atas kubur seorang muslim dan menginjak-injaknya dan
bersandar atasnya. Nah, nomor 2 Pi. Utarnya Pi. illa idza kana li hajatin, Kecuali apabila adalah karena hajat. Seperti pada ngajiin di kuburan. Ayo, apa iya? Agak bisa dia. Pasti kan dia duduk di situ, dia injak-injak, dia nyender di situ karena ada hajat buat ngajiin di kuburan. ka'an la yasilu ila qabril mayyiti illa biwat in fil maqbarati fala karahata. Seperti bahwa tidak sampai kepada kubur si mayit kecuali dengan menginjak-injak di atas kuburan, maka tidak ada kemakruhan. Wa mahalluha illam yabdal mayyiti wa illa fala Yablal mayyitu, illam yabdal mayyitu wa illa fala karahata. dan tempatnya selama tiada hancur mayit itu, maka jika tidak, maka tidak ada kemakruhan. La yukrahul masyu fil maqbarati bin na'li ghairil mutanajjisi. Tidak dimakruhkan berjalan di atas kubur dengan sendal selain yang mutanajis. La yukrahu tajsisul qabri wa tabyiduhu wa bana'u nahwi kubbatin lihajatin ka khawfi syarikin aw sahuin aw li ajlil kitabati li qabri salihin wa illa fayukrahu. Tiada dimakruhkan mengecat kubur dan mentabyidnya. Apa tabyid? Memutihkannya dan membangunnya seumpama kubah karena satu hajat, dibikinin kubah gitu. Kayak wali-wali itu kubah namanya. Seperti kekhawatiran pencuri atau kekhawatiran binatang buas, atau untuk semata-mata menulis bagi kubur orang yang soleh. Orang yang soleh supaya dikenal, diziarahin untuk tabarukan. Jika tidak, maka dimakruhkan. Situ lebih. Ya, di situ dah. Masih panjang itu, Pi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kirain sampai situ doang. Dibaliknya masih ada lagi. Akhirnya kamu merhatiin, kamu tidur. Tahun depan, buat tahun depan. Buat apa? Lebaran. Saya ngantuk banget. Boleh. Semacam. Halaman 263 nomor 13.